Sholat tidak pernah, puasa tidak pernah, sedekah tidak pernah. Mobilnya besar, rumahnya besar, bininya besar. Kenapa semua nikmat dia dapat? Itu bukan nikmat, itu justru laknat berbaju nikmat. Namanya istidraj. Saya sudah pengajian ke masjid, saya sudah berhenti pacaran. Kenapa terlalu banyak musibah saya? Tadi habis pengajian helm saya hilang. Allah justru sayang kepada engkau. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah sayang kepada sekelompok kaum, diujinya kaum itu. Hatta yamshi 'alal ardi ma kanat 'alaihi khati'ah. Ada orang-orang yang sikit saja buat salah, langsung dihukumnya. Karena Allah sayang, dia ingin orang ini mati dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya. Makanya kita tidak ada cara lain kecuali husnuzan kepada Allah. Jangan suuzan. Siapa orang yang paling buruk, paling jelek, paling brengsek? Aswa'un nasi khuluqan. Orang yang paling jelek perilakunya adalah, pertama, idza ghadiba minka ankara fadlak. Ketika dia marah kepadamu, maka semua kebaikanmu dia hilang. Kedua, afsha sirraka nasiya ashiratak. Setelah itu dia bukakan segala rahasiamu, dia lupa bahwa engkau dulu ada pernah hubungan baik. Dan yang paling mengerikan yang ketiga, wa qala anka ma laysa fik. Dan dia buat kata-kata yang sebenarnya tidak ada pada diri. Tiga ini sepaket. Mudah-mudahan kita selamat dari perlakuan hidup. Kalau engkau tidak merasakan manisnya baca Quran, tidak merasakan manisnya sholat sunat, tidak merasakan manisnya i'tikaf, tidak merasakan manisnya tahajud, nikmat sudah tercabut dari diri. Banyak orang menyangka tidak nikmat kalau nggak ada duit, tidak nikmat kalau motor kredit, tidak nikmat kalau belum nikah. Ada yang lebih mengerikan, nikmat tercabut ketika kau tidak merasakan manisnya. Kalau Allah ingin membinasakan seorang hamba, apakah dibuatnya hamba itu sakit? Tidak. Apakah dibuatnya hamba itu miskin? Tidak. Apakah dibuatnya hamba itu kurus? Tidak. Apakah dibuatnya hamba itu ketakutan? Tidak. Kalau Allah ingin membinasakan seorang hamba, dicabutnya sifat malu. Yang sakit jangan putus asa, karena Allah bukan marah dengan engkau. Justru dengan sakitmu itu Allah ingin membersihkan segala dosa-dosamu. Mudah-mudahan yang sakit-sakit dicabut Allah segala dosa-dosanya. Yang miskin jangan putus asa. Boleh jadi miskinmu itu adalah hikmah. Karena kalau kau kaya, mungkin kau kafir, lupa dengan Allah. Malu sudah tua, tak pandai mengaji. Malu banyak nikmat, tapi tak bersedekah. Malu menjadi orang dimuliakan Allah, tapi perbuatan tercela. Satu cabang daripada iman adalah malu. Laki-laki mencari perempuan, sifat perempuan itu 4. 5 liha, karena kaya. Wali hasabiha, keturunan raja-raja syarifah, orang baik tengku. Wali jamaliha, cantik. Wali diniha, taat agama. Cari yang ada 4. Ustaz, bisa Ustaz carikan yang ada 4-4-nya? Kalau ada 4-4-nya, ngapain saya kasih ke kamu? Siapa yang mencari manusia sempurna, maka sampai mati tak akan begini. Maka menikah itu bukan mencari kesempurnaan, tapi menutupi kekurangan. Adinda, aku tahu kau penuh dengan kekurangan, tapi aku pun juga jauh daripada kesempurnaan. Setelah menikah ini kita tutupi segala kekurangan kita. Siapa yang banyak-banyak beristighfar, 3 janji Allah, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesempitan hatinya diberikan kelapangan. Wa min kulli hammin faraja. Setiap masalahnya diberikan solusi, jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dia diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wastaghfiru rabbakum. Allah memerintahkan dalam Al-Quran, mintalah ampun kepada Allah atas segala silap dan salah. Saya nggak ada salah, saya nggak pernah silap, saya nggak pernah lupa. Kalau ada orang bicara begitu ibu, kalau ada orang ngomong begitu bapak, saya nggak pernah salah, saya nggak pernah lupa, saya nggak pernah silap. Saat itu dia sedang silap, salah dan lupa. Kenapa? Al-insan, manusia
makanul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya lupa, silap dan salah. Apa ciri-ciri orang yang sudah dimaafkan Allah? Lembut hatinya, lembut hati, mudah menangis. Saya beberapa kali di satu majelis dengan Ustaz Arifin Ilham kemarin, nangis, pagi nangis, ketemu nangis, lembut. Saya pertama pulang dari Maroko diajak oleh Dr. Mustafa Umar di Riau malam i'tikaf Ramadan. Ustaz, besok malam 22 Ustaz yang bimbing i'tikaf, malam 21 saya. Wah, saya nggak bisa nangis Ustaz. Dia sedikit aja, ya Allah, dosa kami begitu banyak ya Allah. 2000 jamaah menangis. Saya besok gimana cara orang buat nangis? Nah, jadi rupanya kalau kita takut kepada Allah, cemas datang, meleleh air mata, menangis. Di antara yang membuat doa tak terkabul, ayyuma lahmin, setiap daging di badan nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka. Jangan sampai nanti kita ditimbang, Abdul Somad berat 50 kilo, yang halal 10 saja. Alhamdulillah, berapa lama kita diobok-obok di neraka jahanam itu. Oleh sebab itu maka yang sampai kasih makan haram. Berdoalah anak-anak kita yang hijau yang tak berdosa itu, ya Allah selamatkan ayah, ya Allah selamatkan mama, ya Allah. Apa kata Nabi? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, disuapkannya makanan haram. Alhamdulillah. Oleh sebab itu jangan sampai kita kasih yang hijau. Anak-anak kita yang lucu-lucu tak berdosa nih, bukan salah dia, kita salah. Kita kasih dia makan haram. Alhamdulillah. Apa buktinya hati bukan punya kita? Bangun tidur, makan ada, kendaraan ada, rumah ada, semua ada, tapi hati tak tenang. Menunjukkan hati bukan punya kita. Maka kita minta pada yang punya hati, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, kokohkan hatiku dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan padamu. Boleh jadi dari rumah tadi hati risau, galau, sempit, tapi begitu dalam perjalanan banyak berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sampai ke tempat kerja itu terasa dia seperti kopi yang diaduk, lalu kemudian serbuknya turun ke bawah, terasa dia tenang. Maka ketenangan hati itu ada pada bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bahagia. 2. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Hidup ini susah, la rahata fil hayah. Selama kau jalani hidup, maka hidup ini tidak akan ada tenang. Suami baik, istri enggak baik. Istri baik, suami Fir'aun. Suami baik, istri baik, anak yang ngotot. Suami baik, istri baik, anak baik, mantu tukang santet. Ada saja. Lalu kemudian tak ada satupun yang selamat dari kematian. Kita semua akan. Ibu mungkin bukan tentara, ibu mungkin bukan polisi, ibu mungkin bukan menteri gubernur, tapi amal ibu akan tetap mengalir walaupun ibu sudah mati dimakan cacing tanah, karena anak ibu berdoa tiap malam, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbil firli, ampunkan aku, wali walidayya, kedua orang tuaku, warhamhuma, sayangi ayah dan ibuku, kama artinya sebagaimana, bukan kemana, kama rabbayani, sebagaimana ibuku dulu mendidik aku. Tak ada bunyi ayatnya sebagaimana ibuku sayang padaku, bukan sebagaimana ibuku dulu cinta padaku, bukan sebagaimana dulu ibuku mendidik. Sebelum ada alam semesta, dia sendirian sudah ada. Maka dia katakan huwal awwalu. Mengapa dikatakan huwal akhiru? Dia tidak pernah berakhir. Makna al-akhiru, ketika semua alam semesta binasa, bahkan malaikat mencabut nyawa itu pun juga akan mati, maka tinggallah dia sendirian.
huwal akhiru. Saat itu dia berkata, ainal jabbarun, mana orang-orang yang sombong? Ainal jabbarun, mana penguasa-penguasa yang angkuh? Hari ini tidak ada kekuasaan. Itulah yang kita katakan setiap selesai salat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku, hanya dia saja yang punya kuasa, walahul hamdu, hanya dia saja yang layak dipuja dan dipuji. Yuhyi, dia menghidupkan, wa yumit, dia mematikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia kuasa atas segala sesuatu.